Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sebagai bentuk nasihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan pelajaran kepada kita semua, terkhusus kepada sahabat Geraha pada kesempatan momentum Ramadan kali ini. Maka Rasulullah sampaikan akan muncul 4 pertanyaan terhadapmu, wahai umatku, yang tak pernah engkau akan bisa bergeser langkah kakimu walau setapak, kecuali engkau ditanya tentang 4 pertanyaan. La tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Hal yang pertama ditanyakan kepadamu ketika engkau dibangkitkan dari alam kuburmu. Maka Rasulullah sampaikan, tak akan pernah bergeser langkah kaki seseorang pada hari kiamat kecuali engkau ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Maka engkau akan ditanya tentang umur yang Allah titipkan kepadamu. Untuk apa umur yang dititipkan Allah kepadamu? Maka dari itu bersiaplah kita dari umur yang Allah titipkan, dari hidup yang Allah titipkan. Jadikan kehidupan dengan kehidupan yang kebarokahan, kehidupan yang penuh manfaat. Karena kelak kita akan ditanya, untuk apa aku berikan kepadamu umur yang aku titipkan? Yang kedua, maka ditanyakan tentang hal an ilmihi ma fa'ala. Tentang ilmu yang Allah titipkan padamu, untuk apa engkau gunakan? Kadang kita menjadi pribadi yang sombong pada saat sudah bergelar sebagai seorang sarjana, sebagai seorang master, sebagai seorang doktor, sebagai seorang profesor. Lalu ilmu yang Allah titipkan kepadamu, apakah engkau mengajak mereka untuk mengagungkan Allah, ataukah terselip dalam niatmu untuk supaya engkau diagung-agungkan karena ilmu dan gelarmu? Yang ketiga, engkau akan ditanya tentang rizki. Apa pertanyaannya? An malihi, tentang harta yang Allah titipkan kepadamu. 2 pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan rizki tersebut dan untuk apa engkau gunakan? Maka dari itu Islam mengajarkan tentang bagaimana cara mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan ghanimah. Karena pergunakanlah itu sebaik mungkin, kelak akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, an jismihi fima ablah. Tentang fisik jasad kita, untuk apa engkau gunakan? Matamu yang senantiasa Allah berikan nikmat mampu melihat seluruh isi dunia, untuk apa engkau gunakan? Apakah mata ini melihat terhadap situasi yang mendatangkan kemaksiatan? Apakah mulut ini senantiasa memakan makanan yang haram? Apakah kaki ini senantiasa melangkah ke tempat yang tak diridhoi Allah? Maka kelak akan dimintakan pertanggungan jawab. Maka dari itu bersiaplah wahai saudaraku, bersiaplah wahai sahabat Geraha. Pertanyaan ini akan datang kepada engkau. Untuk apa umur yang Allah berikan kepadamu? Untuk apa ilmu yang aku titipkan kepadamu? Dari mana engkau dapat rizki itu? Untuk apa engkau gunakan? Dan untuk apa fisik jasad yang Allah titipkan kepadamu? Maka dalam surah Yasin dijelaskan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana tidak pernah engkau bisa luput dari pertanyaan Allah, karena mulut akan dikunci secara rapat. Yang akan berkata di hadapan Allah tangan kita, yang akan bersaksi di hadapan Allah kaki kita. Maka semuanya akan mengatakan, ya Allah, ketika aku hidup di dunia, aku senantiasa penuh dengan kemaksiatan. Maka ini yang akan bersaksi. Walaupun engkau masuk ke dalam sebuah kamar dikunci sangat rapat, maka Allah akan tetap menyaksikan, Allah akan tetap catat.
Dan catatlah baik-baik wahai sahabat Geraha yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu apa yang dititipkan Allah, semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Maka dari itu, jadilah kita pribadi yang beramanah tentang apa yang Allah titipkan. Umur yang dititipkan, jadikanlah umur yang mendatangkan manfaat terhadap umat. Ilmu yang Allah titipkan, jadikanlah ilmu yang bermanfaat kelak ketika kita sudah tiada di dunia ini. Rizki yang Allah titipkan, jadikanlah sebagai pintu sedekah agar supaya engkau bisa berlindung di bawah naungan sedekahmu. Tahta zilli sodakotihi. Maka ketika manusia dikumpulkan dalam sebuah tempat, maka dia akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Dan yang terakhir, gunakanlah fisik kita untuk senantiasa li'i'la'i kalimatillah, untuk senantiasa mengagungkan kalimat Allah. Kita bantu saudara kita yang membutuhkan, kita beranjak ke tempat-tempat yang diridhoi Allah, gerakkan seluruh fisik ini, kelak mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, tangan ini yang senantiasa cinta memegang Al-Quran. Ya Allah, kaki ini yang senantiasa melangkah ke masjid-masjid Allah. Ya Allah, telinga ini yang senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat kebaikan. Maka dari itu, jangan pernah engkau berhenti, karena ketika engkau berhenti berbuat baik, disitulah setan akan berhasil untuk menggodamu. Maka dari itu, jadilah pribadi yang beristiqomah dalam kebaikan. Perjuangan kita belum selesai selama engkau belum ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih banyak sahabat Geraha, mudah-mudahan bermanfaat. Di momentum Ramadan ini, jadikanlah momentum untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah dengan keadaan terbaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.